Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Bareng Alam. Kali ini kita langsung fokus membahas pembahasan selanjutnya. Bagaimana cara khodam parewangan membantu permasalahan manusia, khususnya masalah asmara. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Pada video kita yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai manusia yang ada di Nusantara. Sudah mendapatkan titik temu. Bagaimana tata caranya untuk berkomunikasi dengan semesta. Komunikasi ini menghasilkan beberapa aturan. Aturan inilah yang dilakukan manusia Nusantara pada waktu itu. Contoh, dahulu mereka ini meyakini bahwasanya pohon itu sudah memberikan manfaat untuk alam sekitar. Pohon ini sudah memberikan oksigen, pohon ini sudah memberikan buah-buahan, pohon ini sudah memberikan beberapa manfaat lainnya. Maka diadakanlah suatu tirakatan, suatu perjalanan spiritual untuk wujud terima kasih tersebut. Diadakanlah tata cara doa, tata cara ritual dengan memberikan sesajen berupa hasil bumi sebagai perwujudan rasa syukur atas diberikannya nikmat manfaat dari pepohonan yang ada. Namun ada beberapa keadaan spiritual yang cukup mengganjal pada waktu itu. Ketika diri kita memberikan sebuah sesajen di bawah pohon yang diyakini sudah memberikan manfaat untuk alam, manfaat untuk kehidupan masyarakat yang ada di sekitar, posisinya ini kan pada waktu pertama masih sebatas sebagai perwujudan rasa syukur. Maka dilakukanlah semacam memberikan sesajen. Ternyata saat memberikan sesajen muncullah beberapa keinginan, muncullah beberapa harapan berkenaan dengan tata cara menyelesaikan permasalahan asmara. Adalah sosok sesepuh yang diyakini mampu berkomunikasi dengan dimensi spiritual. Disinilah muncul adanya sosok yang diyakini akan membantu untuk mengarahkan serta menyelesaikan permasalahan asmaranya. Maka di tempat inilah diadakanlah perjanjian khusus dengan Raja Jin ataupun sebutannya siluman di tempat tersebut. Dari proses komunikasi ini muncullah beberapa mantra, muncullah beberapa tata cara. Yang mana ketika mantra dan tata cara ini dilakukan, maka akan menghadirkan Raja Jin. Raja Jin inilah yang nantinya akan hadir guna membantu permasalahan yang ada. Karena terjadinya kerjasama antara Raja Jin dengan manusia yang meminta bantuan spiritual, di sini muncul adanya semacam kontrak kerja. Karena Raja Jin ini sudah
diajak untuk bekerja sama, maka ada upah yang harus diberikan. Upahnya ini sesuai dengan perjanjian yang ada. Pada waktu itu, perjanjian semacam ini dianggaplah sesuatu hal yang lumrah. Karena orang-orang Nusantara pada waktu itu menganggap alam semesta, kemudian makhluk-makhluk gaib yang ada, mereka ini sudah membantu begitu banyak hal. Maka tirakatan seperti memberi sesajen, kemudian adanya tirakatan-tirakatan khusus, itu sesuatu hal yang tidak dipermasalahkan manusia Nusantara pada waktu itu. Pada generasi selanjutnya, ternyata karena Raja Jin sudah mengetahui, mau tidak mau manusia Nusantara pada waktu itu membutuhkan akan bantuannya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada, khususnya untuk masalah asmara. Raja Jin ini semakin sombong. Maka muncullah beberapa aturan yang ada yang diberikan melalui sesepuh yang ada di tempat tersebut, dengan adanya menumbalkan orang di sekitarnya, dengan menumbalkan hewan ternaknya dan beberapa hal lainnya yang ketika dinalar dengan logika, hal ini tidak sebanding dengan hasil yang didapatkannya. Contoh, ketika ada seseorang yang menggunakan mantra Semar Mesem, yang mana Semar Mesem ini diyakini menghadirkan sosok Raja Jin. Ketika manusia yang menggunakan mantra Semar Mesem yang berasal dari Raja Jin ini, nanti Raja Jin ini akan meminta imbalan atas jasa yang diberikannya. Pola spiritual ini sudah terjadi hingga ribuan tahun. Hingga akhirnya datanglah generasi Poro Wali Songo yang berusaha untuk memutus akan ikatan kerjasama dengan iblis. Untuk memutus suatu ikatan tidak bisa dengan mak bedunduk langsung diputuskan, itu tidak bisa. Mungkin beberapa saudaraku mengenal akan kisah penumbal tanah Jawa yang dikenal dengan nama Syekh Subakir. Syekh Subakir ini diyakini merupakan sosok guru spiritual yang memutus perjanjian spiritual manusia Nusantara dengan sosok iblis pada waktu itu. Banyak sekali santri-santri, ulama-ulama, para pembesar dari daerah Maghribi, dari daerah Timur Tengah kita menyebutnya, itu banyak yang meninggal ketika berada di tanah Jawa. Maka sosok Raja Jin yang ada di tanah Jawa ini bukan sosok sembarangan. Sosok spiritual yang diyakini memang sudah menguasai wilayah Nusantara, hingga kekuasaannya ini mampu mengendalikan manusia Nusantara pada waktu itu. Pada penjelasan selanjutnya, kita akan meloncat terlebih dahulu mengenai cara memilih tirakatan spiritual asmara yang aman tanpa adanya perbudakan dengan siluman. Untuk beberapa pembahasan selanjutnya nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, agar saudaraku tidak ketinggalan dengan informasi-informasi spiritual yang ada. Saya persilakan bisa klik tombol subscribe, dan saya persilakan bisa bagikan informasi positif ini agar bisa mengarahkan
manusia Nusantara menuju pada spiritual yang lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.